Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi wa tada bi hadihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah taala, dan alhamdulillah kita sampai pada hadis ke-14 dari hadis Arba'in An-Nawawi ini, di mana Imam An-Nawawi mengatakan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga sebab. As-sayyibu az-zani, ini orang yang telah menikah lalu dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Wa tariku lidinihi, yang orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri, melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini hadis sahih. Imam An-Nawawi mengatakan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan di dalam As-Sahihain dari riwayat Al-A'mash dari Abdullah bin Marrah dari Masruq dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat Muslim dengan ungkapan at-tariku lil Islam sebagai ganti tariku lidinihi. Dan terkait dengan makna hadis ini yang serupa dengan ini, banyak sekali hadis berkaitan dengan ini. Dan setiap dari tiga yang disebutkan di sini, seluruh mereka disepakati hukumnya atau hadnya adalah mereka dibunuh. Adapun terkait dengan penzina yang sudah menikah, yakni penzina muhsan, maka ijma' kaum muslimin bahwasanya had mereka ialah mereka dirajam hingga meninggal. Dan Rasulullah SAW merajam Ma'iz dan juga merajam seorang perempuan dari perempuan Ghamidiyah, ya, dari keluarga Ghamidiyah. Dan kisah tentang mereka ini ya berbeda. Imam Al-Bukhari membawakan kisah tentang Ma'iz ini, ya, yakni Ibnu Malik Al-Aslami. Beliau Ma'iz bin Malik Al-Aslami, ya. Ini dibawakan di dalam As-Sahihain Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun terkait dengan perempuan Ghamidiyah ini, ya, kisahnya hanya dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Adapun di dalam Al-Qur'an, ya, yang ahli Al-Qur'an, ulama Al-Qur'an mengatakan ini diantara ayat Al-Qur'an yang dinasakh lafaznya tetapi tetap hukumnya. Yani firman Allah as-saykhu was-saykhatu iza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Zarrin ibni Hubeish dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Terkait dengan an-nafsu bin nafsi, maka maknanya bahwasanya setiap mukallaf jika ia membunuh jiwa, ya, tanpa hak secara sengaja, maka hukuman atasnya adalah dia dibunuh dengan sebab tersebut. Ya, dan Al-Qur'an menunjukkan hal ini dengan firman-Nya wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, dan kami tetapkan atas mereka di dalamnya, ini dalam Al-Qur'an, bahwasanya an-nafsa bin nafsi. Demikian juga firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, ditetapkan atas kalian qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan sebab yang merdeka, wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Adapun tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yakni orang yang murtad, al-mufariqu lil jamaah,
Yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggalkan Islam dan murtad dari Islam. Dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, di sini orang yang murtad ini masuk dalam istisna dalam hadis ini, ya ini dikecualikan dari orang-orang muslim yang dihalalkan darahnya dilihat dari kondisi mereka sebelum murtadnya mereka. Karena sejatinya seorang yang murtad tidak lagi dikatakan muslim. Tapi di sini dimasukkan dalam istisna pada hadis ini, la yahillu damu mri'in muslim illa bihda salah satunya adalah orang yang murtad ini bi'tibar ma kana alaihi qabla riddah. Dilihat dari sisi kondisi dia sebelum dia murtad. Artinya dia muslim sebelum dia murtad. Dan demikian juga hukum Islam lazim atasnya setelah dia murtad. Ya, hukum Islam lazim atasnya setelah dia murtad. Maka dalam hal ini seorang yang murtad tidak dibiarkan begitu saja. Tidak diberlakukan sebagaimana orang kafir asli. Adapun orang yang murtad maka mereka dipaksa untuk bertobat. Ya, diberlakukan di sini ada proses istitab pada mereka dan dia dipaksa untuk kembali kepada Islam. Ini bagi mereka yang murtad dari Islam. Dan demikian juga terkadang ada orang yang ya secara hukum dia telah dianggap meninggalkan agama, yakni agama Islam, dan dia telah dianggap memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dalam keadaan dia sendiri ya mengakui atau mengikrarkan syahadatain. Ya, dan dia mengakui dirinya muslim. Sebagaimana halnya orang-orang Islam yang menentang sebagian dari rukun-rukun Islam atau kefarduan atau kewajiban di dalam syariat Islam, atau orang-orang muslim yang mencela Allah dan Rasulnya, ya, atau mereka yang mengingkari sebagian malaikat dan nabi, dan atau juga kitab-kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada ya para nabi, ya, bersama dengan mereka mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan hal tersebut. Demikian juga jika mereka merendahkan mushaf, ya, menghina ya mushaf Al-Quran, atau melemparkan mushaf tadi ke tempat yang ya tempat sampah misalnya, tempat-tempat yang jorok, atau juhud terhadap suatu dari perkara agama yang masuk dalam kategori maklum minad din bid darurah, seperti salat, ya, mengingkari kewajiban salat, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dia masuk dalam hal-hal yang maklum minad din bid darurah. Nah, dan yang semisal dengannya, maka orang-orang ini sejatinya mereka telah keluar dari agama Islam. Ya. Ya, walaupun mereka mengaku muslim dan walaupun mereka ya mengikrarkan syahadat, selama mereka tidak meninggalkan hal-hal ini, tidak bertobat dari hal ini, maka sejatinya mereka telah keluar dari Islam, telah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ya pendapat para ulama. Dan firman sabda Nabi SAW, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, ini menunjukkan bahwasanya sekiranya orang tadi taubat dan dia kembali kepada Islam, maka mereka tidak dibunuh. Karena tidaklah seorang itu dikatakan meninggalkan agamanya setelah dia rujuk kepada agamanya. Dan dalam keadaan demikian tidaklah dia dikatakan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, hadis ini ya seorang muslim yang dibunuh tidak semata-mata ya dengan tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalasin, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tapi ini menjadi asas dalam hal kapan darah seorang muslim itu ya boleh ditumpahkan.